Dalam dunia peperangan modern, pesawat nirawak alias drone telah menjadi senjata mematikan. Cepat, sulit dideteksi, dan sangat efektif untuk menghancurkan target dari jarak jauh. Tapi baru-baru ini Rusia mengklaim telah berhasil menggagalkan salah satu serangan drone paling serius terhadap pangkalan militernya di wilayah Ryazan. Apa sebenarnya yang terjadi? Siapa pelakunya? Dan mengapa misi ini gagal total? Yuk kita bongkar semua faktanya dalam video kali ini. Garda Nasional Rusia atau yang dikenal sebagai Rosgvardia melaporkan bahwa mereka berhasil mencegah sebuah serangan drone yang ditujukan ke fasilitas militer sensitif di wilayah Ryazan. Serangan ini bukan sekedar isapan jempol. Dalam proses penggagalan, seorang tersangka tewas dalam baku tembak dengan pasukan Rosgvardia. Menurut keterangan resmi, petugas menggunakan perangkat pengawasan teknis canggih untuk mengidentifikasi gerak-gerik mencurigakan dari seorang pria. Pria tersebut diduga tengah bersiap melancarkan serangan teroris menggunakan drone bersenjata. Saat hendak ditangkap, pria tersebut justru melawan. Ia diketahui membawa senjata api modifikasi, sebuah pistol peluru karet yang telah diubah agar bisa menembakkan peluru tajam. Baku tembak pun tak terelakkan dan sang pelaku akhirnya tewas di tempat. Dari lokasi kejadian, tim penjinak bom Rosgvardia menemukan 2 unit drone, tapi ini bukan drone biasa. Keduanya dilengkapi dengan granat anti-tank berdaya ledak tinggi, dirancang untuk menembus target lapis baja. Artinya, serangan ini benar-benar dirancang untuk menghancurkan fasilitas militer atau bahkan kendaraan berat. Yang lebih mengejutkan, kedua drone ini juga sudah diprogram untuk dikendalikan dari jarak jauh, menandakan bahwa operasi ini disiapkan dengan sangat matang. Ini bukan pertama kalinya wilayah Ryazan menjadi target. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Januari lalu, Ukraina disebut telah meluncurkan serangan drone yang menargetkan kilang minyak, salah satu yang terbesar di Rusia, serta pembangkit listrik termal. Akibatnya terjadi kebakaran besar dan kerusakan parah. Sejak saat itu, wilayah ini semakin diperketat dan serangan demi serangan terus diantisipasi. Tapi upaya Kiev tampaknya belum berhenti. Dalam beberapa pekan terakhir, Ukraina meningkatkan intensitas serangan drone, bahkan menyerang jembatan kereta api di Rusia. Serangan itu tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tapi juga menewaskan sedikitnya 7 orang dan melukai lebih dari 120 lainnya. Ukraina juga disebut melakukan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah pangkalan udara Rusia, termasuk yang menyimpan pembom jarak jauh berkemampuan nuklir. Untungnya, bagi Moskow, sebagian besar drone berhasil dicegat dan hanya menyebabkan kerusakan ringan. Serangan yang terus meningkat ini terjadi hanya sehari sebelum Rusia dan Ukraina dijadwalkan melakukan perundingan damai di Istanbul. Banyak pihak menilai bahwa eskalasi serangan justru merusak momentum diplomasi. Pejabat Rusia pun mengecam keras tindakan Kiev, menyebutnya sebagai sabotase terhadap upaya perdamaian. Dan benar saja, hari Jumat setelah insiden, militer Rusia langsung membalas dengan serangan udara besar-besaran terhadap fasilitas industri pertahanan Ukraina menggunakan drone dan senjata berpemandu presisi. Tak hanya Moskow yang bereaksi keras, Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali tampil di hadapan media mengatakan bahwa ia tidak menyetujui eskalasi yang dilakukan Ukraina. Menurut Trump, serangan-serangan itu justru memberikan alasan kepada Presiden Vladimir Putin untuk masuk dan mengebom mereka habis-habisan. Komentar ini memicu kontroversi baru. Di satu sisi, pernyataan Trump seolah menyalahkan Ukraina,
Sementara di sisi lain, komunitas internasional sedang berupaya keras menengahi konflik ini agar tidak semakin memburuk. Kegagalan serangan drone terbaru ini menjadi pesan penting, baik bagi Ukraina maupun Rusia. Bagi Rusia, ini adalah bukti efektivitas intelijen dan sistem pertahanan internal mereka. Tapi bagi Ukraina, ini bisa berarti satu hal, strategi drone kini harus lebih canggih atau akan mudah dipatahkan. Yang jelas, peperangan modern sudah tak lagi mengandalkan tank dan rudal saja. Drone kini menjadi pemain utama di medan perang, dan kegagalan seperti ini bisa menjadi titik balik, baik ke arah diplomasi atau eskalasi yang lebih mematikan. Apakah kita sedang melihat babak baru dari konflik Rusia-Ukraina yang semakin brutal? Ataukah masih ada harapan diplomasi di tengah asap mesiu?